Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, tentunya bagi para honorer yang memenuhi syarat. Dikatakan bahwa tenaga honorer dapat harapan naik jadi P3K dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Namun untuk mereka yang termasuk kategori ini agak susah. Nah, Bapak Ibu, itu sudah kita ketahui bersama bahwa dengan terbitnya atau dengan disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023, maka itu adalah satu jembatan bagi para honorer untuk naik jadi P3K. Tetapi, walau pada dasarnya sama-sama honorer, namun ada ganjalan terhadap beberapa kategori honorer begini. Jadi, untuk mereka yang termasuk kategori honorer ini sepertinya susah untuk meniti karir menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan nasib para honorer di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan. Dan ini terutama di tahun 2024. Disampaikan bahwa revolusi besar telah terjadi dalam dunia tenaga honorer di Indonesia dengan diterbitkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN 2023 pada tanggal 3 Oktober 2023 terkait dengan kenaikan pangkat mereka. Mereka dalam arti para honorer ini. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari dan harus kita ketahui bersama. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 ini menyediakan kesempatan besar bagi tenaga honorer untuk berubah dan mendapatkan kenaikan pangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perubahan yang menawarkan prospek masa depan yang cerah dan potensi peningkatan penghasilan. Itu adalah satu yang perlu kita syukuri. Pengumuman tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang telah lama ditunggu oleh tenaga honorer karena terkait dengan kenaikan pangkat diumumkan dalam forum majelis umum sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Itulah Undang-Undang ASN 2023. Salah satu elemen kunci dalam draft rancangan peraturan pemerintah atau RPP adalah bagian manajemen aparatur sipil negara yang menangani transisi status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik secara full time atau part time. Tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun dan memenuhi kriteria khusus lainnya diberikan kesempatan berharga untuk mengikuti seleksi menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Itu bagi honorer yang berusia di bawah 35 tahun. Namun perlu diingat bahwa tidak semua tenaga honorer dapat langsung berubah status menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tentunya ada hal-hal yang mengganjal sehingga para honorer tertentu nantinya tidak bisa langsung diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K.
Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah merumuskan beberapa kategori tenaga honorer yang tidak berhak untuk menjadi P3K. Pertama, sudah mencapai usia pensiun. Tenaga honorer dalam kategori ini tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi P3K karena telah mencapai usia pensiun. Dua, tidak aktif selama 3 bulan atau lebih. Maka tenaga honorer yang tidak aktif dalam periode tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi P3K. Berikut adalah memiliki riwayat pelanggaran disiplin. Sebagai aparatur sipil negara, mereka diharuskan untuk menghormati etika kerja. Oleh karena itu, tenaga honorer yang memiliki riwayat pelanggaran disiplin akan menghadapi hambatan dalam proses perubahan status menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Bapak Ibu, tentunya dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka itu adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia sangat gembira ria. Kenapa? Karena memang dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 itu, maka itu adalah payung hukum perlindungan nasib para tenaga honorer. Itu pada umumnya dan pada dasarnya bahwa semua honorer senang oleh karena telah terbit Undang-Undang ASN yang baru. Tetapi sedikit ada persoalan adalah bagi mereka yang mungkin menginginkan diangkat menjadi aparatur sipil negara, tetapi ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Sudah mencapai usia pensiun dalam arti ya menjelang pensiun. Nah, tentunya itu tidak bisa masuk Bapak Ibu ya. Kemudian apabila para honorer tidak aktif melaksanakan tugas, namun ingin menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, hal ini juga menghambat cita-cita Bapak Ibu karena memang satu hal yang dinilai oleh pemerintah dalam hal pengangkatan nantinya adalah keaktifan dan kinerja para honorer yang bersangkutan. Maka bagi Bapak Ibu honorer yang mungkin tidak aktif selama 3 bulan, jangan berharap untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K. Kecuali bagi honorer yang mungkin tidak aktif karena di PHK oleh Pemda, seperti di beberapa daerah kabupaten kota provinsi, bahwa honorer akan dipanggil kembali, diaktifkan kembali, dan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Itu lain cerita. Tetapi kalau tidak aktif 3 bulan berturut-turut atau lebih, namun tidak ada kejelasan informasi atau tidak ada alasan yang jelas kenapa bisa tidak aktif, maka itu adalah satu penghalang bagi Bapak Ibu menjadi ASN P3K. Demikian juga yang mungkin cacat hukum, itulah yang disebut dengan riwayat pelanggaran disiplin. Jadi cacat hukum, maka jelas tidak bakal bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian informasinya. Selamat buat bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat, dan bagi yang tidak memenuhi syarat, bersabarlah karena mungkin itu bukan bagian dari Bapak Ibu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.